Mengarahkan pekerjaan yang sibuk membuat istri merasa diabaikan pada hari ulang tahun pernikahan ketiga. Saya menemukan sebuah postingan, suami saya belakangan ini hanya menyentuh kucing dan tidak menyentuh saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menarik perhatiannya? Dia paling suka melihat saya mengenakan pakaian hitam, tapi belakangan ini saya sibuk di dapur mengenakan jaka stocking hitam. Dia sama sekali tidak bereaksi. Saya melirik kucing yang menggosok pergelangan kaki saya dan melihat ke dapur. Istri saya yang biasanya dingin, Liu Ruyan, saat ini mengenakan jaka stocking hitam dan sedang menggoreng steak di tangannya. Pukul 1 tengah malam, setelah menyelesaikan dokumen terakhir, saya dengan santai membuka forum anonim di folder favorit saya. Di sini, semua orang asing berbagi kehidupan sehari-hari yang absurd. Saat ini, sebuah postingan populer tergantung di beranda, menikah selama 3 tahun. Apa yang harus saya lakukan jika suami saya semakin dingin? Secara misterius saya mengkliknya. ID pembuat postingan disebut ikan Schrödinger yang jahat. Waktu posting dimulai 3 tahun lalu. Terputus-putus dan berlanjut hingga sekarang. Pembaruan terakhir adalah tadi malam. Dia telah bekerja lembur selama 7 hari berturut-turut. Dia pulang dan membelai kucing selama 15 menit, tetapi hanya melihat saya selama 3 detik. Hari ini saya mengenakan jaka stocking hitam favoritnya. Dia berhenti selama 0,5 detik ketika lewat. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah tubuh saya berubah bentuk? Apakah saya perlu pergi ke gym? Tambahan, dia memuji gelang tangan rekan kerja saya minggu lalu. Saya membeli yang serupa. Tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Jari saya yang menggeser mouse berhenti. Jaka hitam, stocking hitam. Minggu lalu, saya memang dengan santai memuji gelang tangan yang dikenakan oleh pihak yang bekerja sama. Perlahan saya mengangkat kepala dan melihat keluar pintu kamar tidur. Liu Ruyan seharusnya sedang membaca buku. Dia memiliki kebiasaan membaca buku profesional selama 1 jam sebelum tidur. Kucing kapas di kakinya. Menggosok pergelangan kaki saya. Saya membungkuk dan menyentuhnya, teringat kalimat di postingan itu. Membelai kucing selama 15 menit dan hanya melihat saya selama 3 detik. Waktunya sangat tepat. Postingan tersebut telah ditutupi lebih dari 500 lantai. Beberapa lantai terbaru semuanya memberi tip kepada pembuat postingan. Lantai 512. Pembuat postingan langsung berbaring. Apa yang masih dipura-purakan setelah 3 tahun menikah? Ikan Schrödinger yang jahat menjawab. Sudah dicoba. Dia bilang jangan membuat masalah. Saya memang mengatakan ini minggu lalu. Ada kasus kekayaan intelektual yang perlu disiapkan. Tidak berminat untuk melakukannya. Balasan lantai 513. Suamimu tidak mencintaimu lagi. Ikan Schrödinger yang jahat menjawab. Sudah diblokir. Lantai 514. Buat makan malam romantis dengan cahaya lilin. Ikan Schrödinger yang jahat menjawab. Dilakukan setiap minggu. Dia makan dengan sangat cepat, lalu melanjutkan pekerjaan. Liu Ruyan memang membuat makanan lezat setiap hari Jumat. 515 lantai sudah pasti teknikmu payah ikan Schrödinger di bawah baris ini. Terhening selama 5 menit lalu membalas tidak mungkin. Dia selalu puas setiap kali aku tersedak air lalu terdengar suara. Liu Ruyan keluar, dia mengenakan gaun tidur sutra hitam ketat hadiah ulang tahun yang kuberikan tahun lalu. Belum tidur, suaranya agak serak mungkin mengantuk. Aku segera menutup halaman forum Liu Ruyan menghampiri mengambil gelas air kosong di mejaku. Kubuatkan air panas, aku bergumam dia berbalik. Gaun tidur menempel di pinggang dan punggung menggambarkan lekuk tubuh yang jelas aku tiba-tiba teringat kalimat di postingan. Perlu pergi ke gym? Bentuk tubuh Liu Ruyan sebenarnya sangat bagus rutin berolahraga sepanjang tahun. Hanya saja setelah mengenakan jas lab atau pakaian rumah selalu terlihat dewasa dan memukau dia kembali sambil membawa air. Meletakkan di tepi meja jari-jarinya secara tidak sengaja menyentuh punggung tanganku sangat ringan sangat cepat. Seolah-olah kebetulan tapi ikan Schrödinger di forum baru saja memposting sesuatu 6 jam yang lalu. Hari ini menyentuh tangannya 0,3 detik dia tidak menghindar detak jantung 120 aku mengambil gelas air. Sengaja membiarkan jari-jariku berada di tangannya selama 1 detik 2 detik tangan Liu Ruyan sedikit bergetar. Aku mengucapkan terima kasih tenggorokannya bergerak-gerak sama-sama. Lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamar tidur dengan langkah yang sama aku membuka kembali forum baru saja. Ada balasan baru menyentuh tangannya 3 detik dia tidak menghindar. Detak jantung terlalu cepat mungkin perlu minum obat waktu posting 1 menit yang lalu. Aku menyesap air melihat ke arah pintu kamar tidur Liu Ruyan berbaring miring di tempat tidur. Memunggungi pintu telinganya merah transparan di bawah cahaya redup keesokan paginya. Liu Ruyan seperti biasa menyiapkan sarapan telur dadar bacon salah ditata dengan indah seperti menu restoran. 3 tahun menikah dia selalu melakukan ini setiap pagi saat aku duduk. Dia sedang menuangkan kopi tangannya sangat stabil tapi menuangkannya terlalu penuh. Hampir tumpah hati-hati dia berhenti mengucapkan maaf. Lalu meletakkan kopi berbalik dan mengambil ponsel hampir setengah menit kemudian. Ponselku memunculkan jendela pop-up. Bantuan terbaru dari teman forum. Hampir menumpahkan kopi di pagi hari. Dia memperhatikannya, apakah itu tampak canggung? Balasan di bawah. Tenang saja, pembuat postingan. Ikan Schrödinger membalas.
Tidak bisa santai. Liu Ruyan, aku memanggilnya, dia langsung mendongak. Garpu dan pisau bergesekan pelan di piring. Bagaimana penampilanku hari ini? Seluruh tubuhnya membeku, matanya dengan cepat menelisik. Aku baru keluar dari lift dan... Cantik. Cantik di mana? Dia membuka mulutnya, tidak bisa mengeluarkan suara. Telinganya semakin merah. Aku menarik pandanganku dan melanjutkan sarapan. Schrödinger DU di forum memperbarui postingan 5 menit kemudian. Dia bertanya padaku di mana cantiknya. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku tidak berguna, disertai dengan emoji kucing menangis. Sebelum keluar rumah, Liu Ruyan bercermin di depan cermin berdiri. Jaket dan tas. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Membuka forum. Schrödinger DU sudah memposting postingan baru. Bersentuhan tangan selama 5 detik. Jarinya sangat lambat. Sekarang tangan kirinya masih bergerak. Kekuatan pegangan mungkin akan dikeluhkan oleh pasien. Aku mematikan ponsel dan melihat keluar jendela. Liu Ruyan adalah seorang ahli bedah saraf yang hebat. Tenang, serius dan tidak banyak bicara. Para perawat kecil di rumah sakit. Diam-diam memanggilnya Dokter Gunung Es, mengatakan bahwa tatapannya saja bisa melakukan sterilisasi. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa Dokter Gunung Es ini, setelah pulang ke rumah, akan bertanya di forum apakah stocking hitam dan seragam sekolah terlalu berlebihan. Sore harinya bertemu klien. Kliennya adalah seorang pengusaha wanita berusia 40-an. Humoris dan menarik. Setelah membicarakan urusan bisnis, kami mengobrol santai. Dia memujiku. Pengacara Fang, hari ini Anda terlihat sangat segar. Terima kasih. Lain kali jika ada kesempatan, mari makan bersama. Tergantung pengaturan waktu. Dalam perjalanan kembali ke kantor hukum, aku melihat postingan baru di forum. Kali ini bukan dari Schrödinger DU, tetapi menyebutkan dia. Arya curhat keluhan. Schrödinger DU itu datang lagi. Setiap hari memamerkan suaminya. Hari ini dia mengatakan bahwa suaminya makan dengan klien wanita. Dia sangat panik. Aku mengkliknya. Postingan utama adalah balasan terbaru dari Schrödinger DU. Dia makan dengan klien wanita. Klien itu memujinya tampan. Dia tersenyum. Tapi ketika aku memujinya, dia tidak tersenyum seperti itu. Aku merasa sangat cemburu hingga sakit perut. Siapapun boleh bicara, kecuali tentang suamiku, daripada bersikap dingin dan keras. Sangat berbeda dari biasanya, aku mengangkat alisku. Liu Ruyan cukup bersemangat ya. Setelah kerja memang hujan, aku berdiri di depan kantor hukum menunggu mobil. Sebuah SUV hitam berhenti di depanku. Jendela mobil turun, itu Liu Ruyan, searah. Dia melihat ke depan, aku membuka pintu mobil dan masuk, rumah sakit tidak ke arah sini. Ganti shift, dia berbohong, matanya sangat merah, sekarang merahnya hampir meneteskan darah. Di dalam mobil sunyi, hanya suara wiper, saat lampu merah. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, lancar? Aku bergumam ya. Klien sepertinya ada masalah, lumayan, klien wanita. Aku menoleh padanya, Liu Ruyan menatap ke depan, tangannya memegang setir. Dengan sangat kuat, aku mengangguk, ada apa? Tidak ada apa-apa. Setelah sampai rumah, Liu Ruyan pergi ke dapur memasak. Aku duduk di sofa membalas email, di kakiku ada kapas yang bergesekan, notifikasi forum berdering lagi. Minta bantuan, sudah menjemputnya setelah kerja, tapi dia sepertinya tidak terlalu senang. Apa aku terlalu lengket? Lantai 23 berkata, berikan sedikit ruang satu sama lain. Ikan Schrödinger membalas, tidak bisa memberi ruang, membayangkan dia tersenyum pada orang lain. Aku ingin membanting sesuatu, tapi aku tidak akan membantingnya. Dia tidak suka gadis yang pemarah. Aku melihat ke dapur, Liu Ruyan sedang memotong sayuran, teknik pisaunya akurat dan cepat. Tapi dengan tenaga yang besar, Liu Ruyan, aku memanggilnya. Pisau berhenti, dia berbalik menatapku, kemari. Dia meletakkan pisau, berjalan mendekat, berdiri setengah meter di depan sofa. Lebih dekat lagi, dia melangkah maju setengah langkah lagi, aku mengaitkan pergelangan tangannya. Liu Ruyan tidak siap, terhuyung setengah langkah, berlutut di karpet di depan sofa. Napasku langsung kacau, apa kau cemburu hari ini? Aku mencondongkan tubuh mendekat ke telinganya. Seluruh tubuhnya kaku, tenggorokannya bergerak dengan hebat, tidak. Berbohong. Aku melepaskan tanganku dan bersandar di sofa. Pelanggan yang memujiku tampan itu. Hampir 500.000, anak-anak sudah SMA. Mata Liu Ruyan berbinar sesaat. Lalu dengan cepat menunduk. Aku tidak bertanya tentang ini, tapi kau ingin tahu. Dia terdiam. Aku melihat ujung telinganya yang memerah, tiba-tiba merasa sangat menarik. Istriku, Dr. Liu yang tenang dan terkendali di permukaan, ternyata adalah pemilik forum yang akan sakit perut karena gugup karena sebuah pujian. Mata Liu Ruyan berkaca-kaca, seperti binatang kecil yang melakukan kesalahan. Mau masak apa untuk makan malam? Daging sapi yang direbus dengan anggur merah. Aku bergumam setuju. Bangun dan berjalan menuju ruang kerja. Ketika sampai di pintu, tiba-tiba berbalik. Oh ya, pakaian yang kau kenakan tadi malam sangat cantik. Lalu menutup pintu,
meninggalkan ekspresi bingungnya di luar pintu. Forum diperbarui 10 menit kemudian. Dia bilang aku tampan, jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya seperti akan mati. Jumat malam, seperti biasa, Liu Ruyan membuat makan malam dengan cahaya lilin. Steak, anggur merah, makanan penutup. Bahkan ada seikat kecil bunga tulip putih di tengah meja makan. Saat makan, dia terus diam. Pisau dan garpu diangkat dan diletakkan dengan lembut, mengunyah tanpa suara. Bahkan napasnya dikendalikan dengan hati-hati. Ikan Schrödinger di forum memposting postingan tadi tengah malam. Keputusan penting. Berencana untuk membuat beberapa perubahan. Mungkin akan membuatnya takut. Tapi jika tidak bertindak, sudah terlambat. Lantai 61 bertanya, perubahan apa? Pemilik postingan jangan melakukan hal bodoh. Ikan Schrödinger menjawab, mengadopsi saran dari seorang netizen sebelumnya. Jika digulirkan ke bawah lagi, dia memposting lagi pukul 3 pagi. Sudah membuat janji. Jam 3 sore besok. Jika terinfeksi, berharap dia bisa datang ke rumah sakit untuk memeriksaku. Gambar terlampir adalah tangkapan layar, pesan konfirmasi janji dari studio tindik tertentu. Waktunya jam 3 sore hari ini. Proyek tindik lidah. Tidak yakin, mungkin akan terlambat. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Jam 2 siang. Lewat 10 menit, aku menyelesaikan pekerjaan lebih awal dan berkendara ke dekat studio tindik itu. Toko itu berada di sebuah gang kecil. Dekorasi yang sangat keren. Lampu neon menyala di kepala pintu hitam. Tepat jam 3, mobil Liu Ruyan muncul. Dia mengenakan pakaian kasual. Namun seperti akan menghadiri konferensi akademis, berputar-putar di depan toko selama 5 menit, baru mendorong pintu masuk. Aku duduk di mobil menunggu, forum diperbarui pukul 3.20. Menunggu lagi, sangat gugup, bagaimana jika dia tidak suka? Di bawahnya banyak sorak-sorai. Liu Ruyan keluar, wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Di tangannya ada sebotol air mineral. Sebelum naik mobil, dia membuka mulutnya dan melihat ke kaca spion. Kemudian dengan cepat menutupnya rapat, telinganya memerah, aku menyalakan mobil. 5 menit setelah dia pergi, aku juga pergi dari sana. Saat malam Liu Ruyan pulang, semuanya seperti biasa. Hanya saja bicaranya agak tidak jelas, makannya sangat lambat, hanya minum bubur. Tidak enak badan, dia menggelengkan kepala, sedikit lelah. Istirahatlah lebih awal, dia menatapku, matanya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Akhirnya hanya mengangguk. Saat mandi, aku melihat di tempat sampah kamar mandi. Ada sedikit kapas berdarah, sangat tersembunyi, diselipkan di paling bawah. Forum diperbarui pukul 11, selesai, sangat sakit. Tetapi berpikir dia mungkin akan bangun, jadi merasa itu sepadan, tidak ada gambar. Lantai 121, kenapa tidak pamer atapnya? Penasaran ingin lihat. Ikan Schrödinger membalas, hanya menunjukkannya padanya. Aku meletakkan ponsel. Melihat Liu Ruyan yang sudah tertidur di sampingku, dia membelakangiku, napasnya teratur. Tetapi tubuhnya tegang, sama sekali tidak tidur. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuhnya. Dia gemetar seluruh tubuh, Liu Ruyan. Dia bergumam. Suaranya agak tidak jelas, berbalik, dia membeku beberapa detik sebelum perlahan berbalik. Matanya tertutup, bulu matanya bergetar, membuka mulut. Dia tiba-tiba membuka matanya, pupilnya membesar dalam kegelapan. Apa? Aku melihat wajah Liu Ruyan, langsung memerah, dia menatapku. Napasnya terengah-engah, ada kebingungan dan rasa malu di matanya. Masih ada sedikit aura tersembunyi, akhirnya dia perlahan membuka mulutnya dan menjulurkan ujung lidahnya. Di bawah lampu malam yang redup, bola perak tertanam tepat di tengah lidahnya. Di sekelilingnya masih agak merah dan bengkak, dia menatapku dengan gugup, menunggu penghakiman. Aku melihatnya lama sekali, sampai matanya mulai memerah, baru kemudian aku berbisik. Sakit? Dia mengangguk lalu menggeleng. Mengapa melakukan ini? Kamu pernah bilang, suaranya bergetar, suka berciuman itu ada sensasi yang berbeda. Itu sudah lama sekali. Setelah suatu keintiman, aku dengan santai berkata agak membosankan. Tidak kusangka dia mengingatnya sampai sekarang. Aku menghela napas, mendekat dan mencium sudut bibirnya dengan lembut. Tidak menyentuh tindik lidah, hanya sentuhan ringan, Liu Ruyan membeku seluruhnya. Tidurlah, aku kembali ke bantal. Besok harus bekerja. Dia menatapku dengan bingung, lalu matanya perlahan memerah. Kamu tidak jijik? Tidak jijik, tapi jangan lakukan hal seperti ini lagi lain kali. Dia mengangguk dengan kuat. Seolah mendapat persetujuan, lalu dengan hati-hati mendekat dan menyembunyikan wajahnya di bahuku. Napasnya panas membara. Forum diperbarui pukul 1 dini hari. Dia melihatnya. Tidak jijik, menciumku. Aku sekarang sangat bahagia sampai ingin mati. Dilengkapi dengan emoji berputar dan menabur bunga. Setelah kejadian tindik lidah, Liu Ruyan menjadi semakin menjadi-jadi. Dia mulai mencatat secara rinci di forum bagaimana menarik perhatian suami. Hari ini ganti sampo baru. Dia lewat dan mencium baunya lebih banyak. Berhasil.
Aku memang menyadarinya. Dia mengganti sampo dengan aroma kayu. Gaun tidur sutra dipakai terbalik. Dia melihatnya selama 3 detik. Tapi berkata jangan masuk angin. Gagal. Yang paling keterlaluan adalah hari Rabu lalu. Ketika aku pulang, aku menemukan ruang tamu diubah menjadi kamar bertabur bintang. Langit-langitnya penuh dengan bintang-bintang perak. Proyektor memutar gambar galaksi. Sofa dipenuhi dengan boneka binatang. Liu Ruyan berdiri di tengah. Mengenakan piyama terusan dinosaurus. Memegang 2 tongkat cahaya perak di tangannya. Aku terdiam sesaat. Kamu bilang ingin melihat langit malam. Telinganya memerah. Tapi akhir-akhir ini selalu lembur. Tidak ada waktu untuk bepergian. Di forum. Malam itu, ikan Schrödinger yang jahat membuat postingan panjang. Menyiapkan kamar bertema bintang. Dia terpaku di ambang pintu selama 10 detik. Kupikir gagal, tapi dia tersenyum. Tersenyum selama 3 menit, juga dengan foto buram. Di foto itu, aku memang tersenyum bodoh. Malam itu kami tidur di kamar bertema bintang. Setelah selesai, dia berbaring di atasku dan berbisik, "Kamu suka? Bisakah kita tidur di kamar bertema bintang setiap minggu?" Suaranya semakin kecil. Aku mencubit tengkuknya. "Lihat bagaimana kamu bertindak." Dia segera mendongak, matanya berbinar. "Aku akan bertindak dengan baik." Keesokan harinya, forum diperbarui. Dia berkata, "Lihat bagaimana aku bertindak. Mulai hari ini, aku akan berolahraga selama 2 jam setiap hari." Balasan di lantai 145, TS, "Apakah suamimu tahu tentang forum ini?" Balasan, ikan Schrödinger yang jahat, "Tidak tahu, dan tidak boleh tahu. Ini adalah garis bawahku. Jika dia tahu, dia tidak akan menginginkanku. Aku bisa melihat bahwa dia sangat tidak aman." Garis bawahnya sudah lama dia tusuk menjadi saringan. Yang benar-benar membuatku memutuskan. Untuk mengungkapkannya adalah perjamuan Jumat lalu. Gala firma hukum, aku membawa Liu Ruyan untuk hadir. Dia bersikap sopan dan berbicara dengan elegan, menarik pujian dari banyak kolega. Tetapi sepanjang malam dia bersaing secara diam-diam, terutama dengan atasanku, Bai Ningbing. Bai Ningbing berusia 30 tahun. Lajang, pernah mengisyaratkanku. Dia mengajakku berdansa di pesta tahunan. Liu Ruyan segera muncul. "Fang Yuan, ponselmu berdering." Sebenarnya tidak berdering sama sekali. Saat berdansa, Bai Ningbing berbisik, "Istrimu sepertinya sangat gugup tentangmu. Karakternya relatif hati-hati. Hati-hati sampai setiap 5 menit dia melihatmu." Baru kemudian aku menyadari bahwa Liu Ruyan benar-benar menatapku dari kejauhan, dengan tatapan seperti serigala yang melindungi makanannya. Dalam perjalanan pulang, dia diam sepanjang jalan. Saat lampu merah, dia tiba-tiba berkata, "Dia menyentuhmu. Berdansa itu normal." Aku menoleh untuk melihatnya. Liu Ruyan menatap ke depan, mulutnya menegang, tangannya memegang kemudi. Sangat keras. "Liu Ruyan, kamu cemburu?" "Tidak." Diperbarui setelah 5 detik. "Apakah dia ingin membuatku mati?" "Aku ingin memotong tangan dari netizen lantai 212 itu." "Tenanglah Hope, itu atasannya." Balasan dari ikan Schrödinger. "Tahu, jadi hanya berpikir saja, belum melakukan tindakan." "Tapi dia berdansa denganku setelah itu kan, memeluk erat. Sebenarnya aku sudah seimbang." Namun, yang benar-benar memicu adalah komentar lain. "OP, suamimu sangat hebat, atasanmu juga jelas tertarik, apa kamu tidak takut suamimu?" Komentar ini menghilang dalam 5 detik. Balasan dari ikan Schrödinger dengan memblokir. "Jangan biarkan aku melihat lagi komentar yang menjelek-jelekan suamiku, dingin dan menakutkan." Aku menatap layar, tiba-tiba menyadari betapa ekstremnya Liu Ruyan. Mungkin lebih serius dari yang aku bayangkan. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Ketika aku bangun, Liu Ruyan tidak ada di tempat tidur. Aku keluar dari kamar dan menemukannya sedang duduk di karpet ruang tamu. Di depannya ada laptop, cahaya layar memantul di wajahnya, sangat serius. "Sedang apa?" Dia terkejut, dengan cepat menutup laptopnya. "Tidak ada apa-apa." Tapi sudah terlambat, aku melihat halaman itu. Itu adalah informasi publik Bai Ningbing, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, bahkan media sosial. Liu Ruyan, suaraku merendah. Wajahnya menjadi pucat. Menunduk, jari-jarinya mengepal erat. "Maaf." "Kenapa?" Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa mengendalikan diri. Setiap kali aku memikirkan tatapannya padamu, aku ingin. Tapi aku tidak akan melakukan apapun, sungguh. Aku hanya butuh sedikit rasa aman." Dia mendongak menatapku, matanya merah. "Fang Yuan, apa aku aneh banget?" Aku tidak menjawab. Berbalik menuju ruang kerja. Liu Ruyan panik. "Fang Yuan." Aku salah. "Duduk." Aku menunjuk ke seberang meja. Dia duduk kaku, seperti menunggu penghakiman. Aku membuka laptopku. Memasukkan alamat website, login, lalu memutar layar menghadapnya. Liu Ruyan melirik, seluruh tubuhnya membeku. Di layar adalah halaman utama, ikan Schrödinger. Pos terbaru berhenti tadi malam,
Dia bangun, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Di bawahnya adalah semua posnya selama 3 tahun terakhir. Dari bagaimana memulai percakapan dengan suaminya hingga laporan pengalaman tindik lidah. Kemudian hingga tadi malam ketika dia ingin membunuh atasannya, wajah Liu Ruyan berubah dari putih menjadi merah lalu pucat pasi. Dia membuka mulutnya. Tidak bisa mengeluarkan suara. Jari-jarinya bergetar di lututnya, matanya dengan cepat berkaca-kaca. Kapan kamu mulai tahu? Aku bertanya padanya. Sejak hari pertama pernikahan. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Setelah kamu tertidur, aku sangat senang, aku tidak tahu harus berbagi dengan siapa. Lalu kenapa? Dia terdiam lama sebelum berkata dengan susah payah. Karena kamu terlalu baik sampai aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku butuh tempat untuk memastikan bahwa semua ini nyata. Air mata menetes di punggung tangannya. Pang Yuan, maafkan aku. Aku tahu ini salah, seperti penguntit, seperti orang mesum. Liu Ruyan. Dia berhenti, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku bangkit, berjalan memutari meja, dan menghampirinya. Dia mendongak menatapku. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Aku mengangkat tangan dan menghapus air matanya. Kata Sandi forumnya. Dia tertegun. Apa? Kataku. Kata Sandi. Setelah ini, aku yang akan menyetujui setiap pos. Liu Ruyan berkedip. Maaf, dia berulang kali berkata. Dia memeluk erat, seolah takut aku menghilang. Aku membelai rambutnya. Setelah dia selesai menangis, aku membantunya berdiri. Dia mengangkat kepalanya, mata dan hidungnya merah. Seperti orang yang sangat teraniaya. Liu Ruyan, jika kamu ingin tahu sesuatu di masa depan, tanyakan saja padaku secara langsung. Jika kamu ingin aku memperhatikanku, katakan saja secara langsung. Tidak perlu tindik lidah. Tidak perlu penyelidikan detektif. Apalagi tidak perlu mencari tahu informasi atasanku. Dia mengangguk dengan kuat. Dan satu lagi, aku mengangkat dagunya. Secukupnya saja. Tapi jangan menyakiti dirimu sendiri. Dan jangan menyakiti orang lain. Bai Ningbin hanyalah seorang atasan. Aku tidak tertarik padanya. Mata Liu Ruyan berbinar. Benarkah? Dia tahu dan tidak meninggalkanku, bahkan berkata ingin meninjau postinganku. Aku orang paling beruntung di dunia, pengirim postingan, ikan Schrödinger yang jahat, status peninjauan disetujui. Sejak rahasia forum terungkap, kehidupan mengalami perubahan halus, Liu Ruyan masih akan membuka forum. Namun setiap kali sebelum memposting, dia akan menyerahkan ponsel padaku, boleh diposting? Isinya juga berubah dari bagaimana menarik perhatian suami menjadi laporan harian. Hari ini aku membuat bubur seafood kesukaannya. Dia makan 2 mangkuk, senang, peninjauan disetujui. Dia memuji gaun baruku cantik, padahal sengaja kupakai untuk dilihatnya. Peninjauan disetujui. Tapi diam-diam, lain kali langsung tanya saja padanya. Kenapa belakangan ini gaya bicaramu beda? Kayaknya nggak seantusias dulu. Apakah hubungannya dengan suami membaik? Liu Ruyan menjawab seragam, dia sangat baik padaku. Pamer dengan tenang adalah yang paling mematikan, tetapi masalah Bai Ningbing belum selesai, dia memang tertarik padaku. Dan semakin jelas, minggu lalu bahkan diam-diam mengajakku makan malam, katanya membahas perencanaan karir. Aku menolak, tetapi Liu Ruyan tetap tahu. Dia tidak sengaja melihat riwayat obrolan. Malam itu dia sangat diam, saat memasak dia tidak sengaja memotong jarinya, darah mengalir deras. Aku membantunya membalut, dia berbisik bertanya, apakah dia akan menyerah? Kamu menunjuk siapa? Bai Ningbing. Tidak tahu. Aku berkata jujur, Liu Ruyan menunduk menatap jarinya. Lama kemudian baru berkata, bolehkah aku menemuinya? Kenapa? Dia mengangkat kepalanya. Matanya serius, aku ingin memberitahunya, kamu adalah suamiku. Kami sangat saling mencintai. Jarang melihatnya begitu langsung, aku tertawa. Cemburu? Dia bergumam ya, kalau begitu pergilah. Dia tertegun, benarkah? Ya. Tapi jangan berkelahi, jangan menyentuhnya. Tidak akan. Matanya berbinar, aku orang beradab. Keesokan harinya, Liu Ruyan benar-benar pergi ke kantor hukum. Aku tidak tahu apa yang dia katakan pada Bai Ningbing, tetapi sore itu, Bai Ningbing mengirim pesan, istrimu sangat menarik. Semoga kalian bahagia. Ketika Liu Ruyan pulang, ekspresinya santai. Pembaruan dari pengguna forum, dia bertemu dengannya terakhir kali. Mengatakan 3 kalimat, dia adalah suamiku, kami sangat mencintai. Tolong jaga jarak. Dia setuju. Kemenangan. Akun pengurangan karbon yang langka. Lantai 266. Apakah penulis tidak takut memengaruhi pekerjaan suaminya? Balasan ikan Schrödinger. Dia setuju, dan saya tahu batasan saya. Memang tahu batasan karena Bai Ningbing kemudian berkata kepada saya, istrimu tidak mengancamku. Hanya saja dari sudut pandang medis, dia menjelaskan secara rinci penyakit saraf yang mungkin disebabkan oleh tekanan mental jangka panjang. Sangat profesional dan juga menakutkan. Saya tertawa lama.
Setelah itu, kecemburuan Liu Ruyan tampaknya mereda, dan frekuensi posting di forum menurun. Isinya juga menjadi lebih sehari-hari. Hingga Rabu lalu, dia memposting sesuatu yang membuatku tercengang. Ulang tahun ketiga akan segera tiba, ingin melamarnya, tetapi sudah menikah. Apa yang harus dilakukan? Postingan ini tidak meminta persetujuan saya, sepertinya ingin diposting diam-diam. Di bawahnya, semua orang tertawa. Balasan ikan Schrödinger, serius. Ingin memulai dari awal lagi. Terakhir kali terlalu terburu-buru, dan saat itu dia yang melamarku. Saya belum pernah melamarnya. Lamaran 3 tahun lalu memang terburu-buru, di ruang istirahat rumah sakit. Dia baru saja keluar dari meja operasi, masih mengenakan sarung tangan steril. Saya melamarnya. Kemudian dia pingsan. Bekerja terus-menerus selama 36 jam, gula darah rendah. Sekarang dia ingin memulai dari awal lagi. Pada hari peringatan, saya sengaja lembur hingga larut. Saat pulang, rumah gelap gulita. Baru saja akan menyalakan lampu, tiba-tiba cahaya lilin menyala. Liu Ruyan berdiri di tengah cahaya lilin, mengenakan gaun putih yang sama 3 tahun lalu. Agak ketat. Kancingnya tegang, memegang kotak cincin di tangannya. Bukan yang baru. Itu adalah lingkaran enzim tahun itu. Fang Yuan, suaranya bergetar. Bahkan lebih bergetar dari tahun itu. Saya berdiri di tempat, tidak berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kita sudah menikah, tapi yang 3 tahun lalu terlalu tidak resmi. Cahaya lilin menyinari wajahnya, dahinya penuh keringat. Selama 3 tahun ini, setiap hari aku merasa takut. Aku takut kamu akan menyadari bahwa aku sebenarnya sangat membosankan, sangat lengket, dan tidak normal. Aku takut kamu akan bosan denganku dan meninggalkanku. Matanya memerah. Tapi aku masih ingin bertanya padamu, Fang Yuan. Apakah kamu bersedia terus menjadi suamiku? Sebenarnya aku sangat merepotkan, sangat pencemburu. 2 kata terakhir diucapkan dengan sangat pelan. Aku melihatnya berlutut di tanah. Istriku, tampak dingin di luar, tetapi diam-diam menulis buku harian di forum selama 3 tahun. Seorang dokter yang teliti benar-benar menindik lidahnya untukku, mengatakan dia tahu batas, tetapi pergi untuk mengancamku terakhir kali. Merepotkan, pencemburu, tapi dia milikku. Liu Ruyan, aku memanggilnya. Dia menatapku dengan gugup. Kata sandi forum telah diubah. Dia tertegun. Kata sandi baru adalah tanggal pertemuan pertama kami. Posting tidak perlu lagi ditinjau. Mata Liu Ruyan sedikit demi sedikit membesar. Ada lagi. Aku berjalan ke arahnya, menyuruhnya berdiri. Dia berdiri. Menundukkan kepala, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Aku mengangkat tanganku dan mengangkat dagunya. Aku menciumnya. Liu Ruyan membeku sesaat, lalu membalas ciumanku dengan kuat. Dengan manik perak di lidahnya, dengan napas panas, dengan semua cinta yang tidak terucapkan selama 3 tahun. Setelah selesai, dia bertanya kepadaku dengan terengah-engah. Jadi, apakah kamu bersedia? Aku bergumam ya. Dia tersenyum. Tersenyum seperti mendapatkan seluruh dunia. Lalu teringat sesuatu, mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ingin memposting. Wajahnya memerah. Ingin mencatatnya. Aku mengambil ponselnya, membuka forum, dan memposting untuknya. Melamar lagi. Dia menerimanya. Masih milikku. Pengirim, ikan Schrödinger. Setelah berhasil dikirim, aku mengembalikan ponsel itu kepadanya. Oke. Liu Ruyan menerimanya dan melihatnya lama sekali, lalu mendongak. Matanya berbinar. Fang Yuan, aku mencintaimu. Sangat mencintai. Aku tahu. Dia berbisik. Napasnya terasa di telingaku. Bisakah kita melakukan ini 2 kali seminggu? Kamar berbintang. Aku mendorong wajahnya menjauh. Lihat bagaimana kamu bertindak. Dia langsung berdiri tegak. Aku akan bertindak dengan baik. Mulai hari ini, latihan kebugaran ala, ikan, 3 jam. Tidak, 4 jam. Melihat kesungguhannya. Akhirnya aku tidak bisa menahan tawa. Liu Ruyan menatapku sambil tersenyum, dia juga tersenyum. Kemudian menerjang ke pelukanku, memelukku erat-erat. Fang Yuan, aku benar-benar beruntung. Aku tidak menjawab. Hanya membalas pelukannya. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip, dan istriku saat ini. Memelukku, jantungnya berdetak kencang seolah ingin keluar dari dadanya. Forum itu, di larut malam, menambahkan 1 postingan lagi. Dia sudah tertidur. Penampilannya saat tertidur juga sangat cantik. Ini suamiku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Tidak ada balasan, tidak ada interaksi. Tapi di bawahnya secara otomatis ada pemberitahuan sistem. Postingan ini telah disukai oleh pengguna. Orang yang menyukai, Fang Yuan.